siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita mau meresponi, dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon itu. Terima kasih Yesus. Seperti rusa yang haus, Bapa, kami rindu Engkau ada di dalam kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Mohon maaf ada gangguan teknis tadi. Baik Bapak Ibu, kita akan menerima renungan dari hambanya Bapak Pendeta Dr. Mike Friends dari Igria yang ada di Serpong dan Jakarta. Terima kasih Pastor untuk waktunya, kami persilakan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini dalam kesempatan yang baru Tuhan anugerahkan kepada kami, hari yang baru, tentu dengan sukacita yang baru, dengan rasa ungkapan syukur yang baru atas kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi yang indah ini, kami memulainya dengan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita langsung saja membuka Alkitab kita. Hari ini kita belajar dari Kejadian pasalnya yang ketiga, Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10. Saya ingin kita semua membaca secara bersama-sama Kejadian pasal 3 ayat 10. Demikian bunyinya. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, ada satu problem dasar yang dialami oleh seluruh umat manusia. Yang tadinya kita tahu bersama, Allah dengan manusia itu memiliki sebuah hubungan yang sangat akrab, atau sebuah hubungan yang sangat radikal, yang sangat fanatik antara manusia dengan Allah. Bagaimana kemudian Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk dilestarikan, untuk dibudayakan, untuk didandani oleh manusia. Tetapi kemudian manusia itu lebih mengikuti apa kata orang ketiga atau dalam hal ini setan. Kita tahu bersama bahwa manusia itu ketika jatuh di dalam dosa atau manusia itu yang semulanya memiliki gaya hidup kekekalan beralih kepada gaya hidup dunia ini. Sehingga manusia itu kemudian terpisah dari Allah. Nah, itu suatu pemahaman yang sudah sering kita dengar dan sudah kita ketahui. Tapi inilah catatan awal atau catatan penting ketika kita belajar tentang firman Tuhan, bahwa manusia itu jatuh di dalam dosa, ada satu perubahan identitas yang terjadi di sana. Perubahan identitas ini adalah manusia kemudian mengalami problem ketakutan di dalam dirinya. Nah, problem ini yang menjadi natur dari manusia sampai detik ini, Bapak Ibu. Problem ini tidak habis-habisnya. Problem ini kemudian menjadi satu hal yang momok yang menghampiri diri manusia. Manusia kemudian identitasnya berubah dari identitasnya memiliki rasa ketentraman, rasa ketenangan, rasa kenyamanan bersama dengan Allah. Manusia kemudian takut kepada Allah. Takut dalam pengertian di sini adalah karena manusia itu terpisah dari Allah. Identitas manusia itu berubah. Yang tadinya kawan akrab, yang tadinya punya relasi yang indah bersama dengan Tuhan, tetapi sekarang menjadi terpisah dari Allah. Dan di sini Alkitab berkata,
salah satu problematika dasar daripada manusia adalah manusia itu dalam Taman Eden ketika mendengar suara Tuhan atau mendengar Tuhan, mereka menjadi takut. Nah, ini satu problem yang sangat krusial di dalam diri manusia. Natur takut inilah yang dimiliki oleh manusia, dan Bapak Ibu dan saya itu memiliki natur ketakutan ini. Secara umum Bapak Ibu, ada beberapa ketakutan-ketakutan manusia dalam hidup ini. Yang pertama, takut akan hukuman. Sebelumnya manusia itu tidak punya rasa takut dengan yang namanya hukuman. Dia takut dengan hukuman, nanti kalau dihukum, makanya ada hukum-hukum di dalam hidup ini. Dan punya rasa ketakutan. Manusia kemudian takut untuk tidak dicintai. Ataupun sebaliknya, manusia juga takut kehilangan orang yang dia cintai. Ini rasa takut ini. Manusia itu juga kemudian takut dengan sengsara, dengan penderitaan, dengan kemiskinan. Manusia itu takut dengan hal itu. Jadi konsekuensi logis dari kejatuhan manusia terpisah dari Allah, yang manusia menggantikan gaya hidup kehidupannya itu, ya manusia takut dengan kesengsaraan, takut dengan kemiskinan, takut kehilangan orang yang dia cintai, takut dengan hukuman, kemudian takut gagal. Manusia itu takut gagal. Manusia itu juga kemudian takut dengan yang namanya tua. Ada orang yang takut kalau hidupnya itu semakin hari semakin tua, sudah tidak cantik lagi, sudah tidak ganteng lagi. Sudah perhatikan dengan baik, ada banyak sekali produk-produk yang supaya orang awet muda, supaya orang itu makin cantik, supaya orang itu makin ganteng, supaya orang itu tidak merasa tua. Ada ketakutan-ketakutan tersendiri dengan kalau orang bisa jadi tua, udah nggak cantik, udah nggak ganteng lagi. Ada yang takut dengan sakit penyakit. Takut banget kalau sakit. Bahkan pilek aja, batuk aja udah minta didoakan pakai minyak urapan, minta didoakan oleh pendeta. Bahkan sore ini binatang piaraannya sakit pun dia takut. Takut binatang piaraannya kalau sakit nanti mati. Ada juga yang takut dengan kematian. Takut gitu, gelisah, cemas. Nanti kalau aku mati bagaimana ya? Nanti kalau harta kekayaanku untuk siapa ya? Takut dengan yang namanya kematian. Ada juga yang takut dengan kalau tidak punya uang. Takut kalau tidak punya uang. Takut kalau lihat saldo ATM-nya udah sisa. Aduh, ini nomor PIN ATM sama saldo ATM ini kok lebih banyak PIN ATM-nya ya. Mulai takut, atau sebaliknya takut juga dengan kebanyakan uang. Di deposito nanti uangnya bagaimana ya? Uangku ada bermiliar-miliar. Let's say lah 56 miliar. Gimana nanti dengan mobilku? Gimana dengan rumahku? Orang mulai takut. Takut dengan, kalau generasi sekarang takut kalau tidak ada internet. Takut kalau tidak ada wifi. Oh, takut. Ada juga yang takut setan. Bahkan dalam kondisi yang terang benderang pun dia takut dengan setan. Ada juga, nah ini salah satu ketakutan yang paling berbahaya. Takut dengan istri. Oh, kalau saya sebaliknya Pak Pendeta, saya takut dengan suami Pak Pendeta. Saudara bisa tambahkan ketakutan-ketakutan di dalam diri kita ini. Nah, itu semua ketika kita menelisik secara biblika, semua itu disebabkan oleh karena
keterpisahan manusia atau kejatuhan manusia di dalam dosa. Kita takut. Makanya di internet berseliweran ada tulisan-tulisan yang berkata bahwa kata janganlah takut itu ditafsirkan ada sekitar 365 hari. Jadi setiap hari Allah itu meneguhkan diri kita untuk supaya jangan takut. Pada saat dicek ternyata tidak sampai 365 kata atau tidak sampai 365 ayat yang berkata tentang janganlah takut. Tapi ya itu masing-masing punya interpretasi. Ada yang melihat ada 100, 108, ada yang 200 kata jangan takut. Yaitu masing-masing penafsiran. Tapi poin saya yang ingin saya bagikan kepada kita adalah problem dasar manusia itu selalu setiap hari ada ketakutan. Nanti turunan ketakutan itu khawatir, ragu-ragu, kemudian khawatir, ragu-ragu, ada penyesalan, itu semua turunan-turunannya. Jadi poin yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah kita itu punya problem yang sama, Bapak Ibu. Termasuk pendeta pun. Pendeta pun punya yang namanya ketakutan. Jangan saudara pikir, pendeta itu dekat Tuhan, pendeta itu punya jam khusus dengan Tuhan, pendeta itu orang dekat Tuhan, juru bicara Tuhan. Pasti pendeta itu tidak takut. Loh, Bapak Ibu, saya udah pernah lihat teman pendeta saya di pesawat, takut gitu dengan ketinggian pesawat. Pesawat goyang sedikit aja dia takut. Oh, darah Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Oh, darah Yesus. Ketakutan. Nah, yang menarik adalah begini. Di balik rasa takut itu, manusia sebetulnya menginginkan satu kebutuhan, yaitu rasa aman. Manusia itu butuh keamanan dalam hidup ini. Jadi kita bisa bahas lebih jauh. Tapi saya ingin mengencourage kita di pagi hari ini. Alkitab menyatakan dengan jelas kepada kita. Dalam Matius pasal 10 ayat 28, ia berkata kepada mereka, janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh tapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Matius pasal 10 ayat 28. Tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan tubuh, membinasakan jiwa. Takutlah kepada Dia, takutlah kepada Allah. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kematiannya di atas kayu salib, oleh karena kebangkitannya, oleh karena Allah memberikan anugerahnya kepada kita, makanya kita sekarang tidak lagi tinggal di dalam ketakutan itu. Tadinya sangat menyeramkan, sangat mengenaskan, tadinya sangat menakutkan hidup ini loh, Bapak Ibu. Saya sih tidak percaya dengan orang yang tidak punya rasa takut ya. Pada dasarnya semua orang punya rasa takut. Tetapi syukur kepada Allah. Kita kembali diingatkan di pagi hari ini bahwa jangan takut. Jangan takut dengan kehidupan ini. Sebab satu ketakutan yang menyeramkan, kebinasaan yang menyeramkan yang tadinya kita harusnya binasa, tapi kemudian kita tidak jadi binasa oleh karena sang anak Allah yang memberikan kenyamanan, sukacita, damai sejahtera, sukacita kepada diri kita itu loh Bapak Ibu. Itu sebabnya saya sangat bersemangat untuk membagi renungan ini kepada kita bahwa dulu kita yang tadinya terpisah dari Allah itu kemudian Allah mendamaikan kita melalui anaknya. Harusnya kita tidak lagi merasa takut dengan hidup ini. Alkitab berkata bahwa burung-burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Dan kita janganlah takut. Kita jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara itu. Sebab kita gambar dan rupanya Allah.
itu suatu apa ya? Tapi untuk mengubah struktur jiwa ini kan tidak mudah, Bapak Ibu. Tadi saya sudah jelaskan ada banyak ketakutan-ketakutan dalam diri kita. Untuk mengubah struktur jiwa itu, kalau di dalam fase-fase psikologis, memang ada fase-fase hidup di mana seseorang itu takut dengan kesehatannya. Ini yang paling utama, takut dengan kesehatan, takut dengan finansialnya, takut dengan orang yang dicintai meninggalkannya, atau juga kemudian takut dengan dirinya yang tidak dicintai. Lalu yang lain, takut dengan mati. Nah, ini satu problematika yang umum yang dialami oleh manusia. Tapi pagi hari ini kita kemudian dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Jangan takut. Aku bersamamu, kata Allah. Aku tidak pernah meninggalkan kehidupan. Aku menyertaimu sampai kepada kekekalan. Aku sampai pada kesudahannya, aku tetaplah Allah. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu punya ketakutan-ketakutan yang saya tidak tahu ketakutan apa yang dialami oleh Bapak Ibu. Tapi di pagi hari ini Allah kemudian datang untuk menjumpai kita, Bapak Ibu. Inilah perbedaan kita dengan agama-agama lain atau dalam konsep agama pada umumnya, di mana manusia itu berupaya untuk menemukan Allah, mencari Allah, menjumpai Allah dalam ketakutan. Tapi manusia itu kemudian, kalau kita melihat Injil Kristus itu atau melihat kekristenan itu, Allah lah yang berinisiatif untuk menjumpai manusia, untuk mencari manusia, dan Allah ingin merengkuh manusia di dalam kasih-Nya. Disinilah perbedaan terbesar kita dengan agama-agama pada umumnya, di mana Allah lah yang mencari manusia itu. Allah tidak pernah meninggalkan manusia itu. Nah, saat ini Bapak Ibu, ketika Allah mencarimu dan mencariku, sama seperti Allah ingin menjumpai manusia pertama, Adam dan Hawa, jangan bersembunyi, Bapak Ibu. Adam dan Hawa kemudian mereka bersembunyi ketika mendengar langkah-langkah kaki Allah itu sedang berjalan di Taman Eden. Ini tentu sebagai gambaran, ada istilahnya antropomorfisme. Allah itu digambarkan seperti manusia. Manusia itu sembunyi. Nah, saat ini Bapak Ibu, dalam ketakutan-ketakutan kita, jangan bersembunyi deh di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku, ini ketakutan-ketakutanku, ini kekhawatiran-kekhawatiran hidupku, ini kecemasan-kecemasan hidupku, inilah pergumulan-pergumulan hidupku. Tuhan, inilah kegalauan-kegalauan hidupku yang dalam detik ini aku pun gamang, Tuhan. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Pagi hari ini Allah menjumpai kita dan berkata kepada kita, hei anakku, jangan takut. Seperti Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul 18 ayat 9. Kisah Rasul 18 ayat 9, Allah datang dalam penglihatan kepada dan berkata, jangan takut, teruslah memberitakan Injil. Dan jangan diam. Dengan kata lain Bapak Ibu, saat ini kalau kita takut, ada banyak sekali ayat tentang janganlah takut di dalam Alkitab. Dan pagi hari ini saya mau mengajak kita, jangan takut. Terus beritakan Injil. Terus sampaikan firman. Terus khotbahkan Injil ke dalam dirimu. Khotbahkan Injil kepada keluargamu, dimulai dari rumah masing-masing, keluarga. Bahwa ketakutan demi ketakutan dalam hidup kita boleh membuat kita ragu akan penyertaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, atas jawaban-jawaban doa kita. Boleh, itu manusiawi. Tapi imanmu harus semakin diteguhkan bahwa Allah telah mendamaikan aku melalui anaknya. Dan Allah tidak pernah meninggalkan hidupku. Kiranya Tuhan menyertai kita dan kiranya Tuhan senantiasa memberikan rasa keamanan itu. Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja jiwaku aman, jiwaku tenang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tenanglah,
dan lihatlah apa yang akan Allah lakukan atas hidupmu. Tetap berharap kepada Allah, tetap percaya kepada Allah. Dia tetap menggendong kita sampai detik ini. Istilah menggendong itu lebih kepada Allah itu tetap melingkupi hidup kita dalam kedaulatannya. Apapun dan bagaimanapun hidupmu, peristiwa-peristiwa hidupmu yang kelam, yang buruk, ataupun yang sukses, yang gagah, yang terhormat, yang hebat, semua itu mari kita persembahkan kepada Tuhan sebagai wujud rasa aman kita di dalam Tuhan. Ya, tentu dalam abstraksi atau perkataan seperti ini sangat mudah ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu mungkin mengkerutkan dahi dan menyeringitkan mata Bapak Ibu kepada saya dan berkata, ya Pak Pendeta nggak ngalamin apa yang saya alami. Pak Pendeta tidak tahu bagaimana penderitaanku, kesengsaraanku, bagaimana hidupku Pak Pendeta. Aku sih dengar khotbah begini, ya ini hanya mengisi waktu luangku, dan lain sebagainya. Mungkin saya bisa salah Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan kepada kita semua di pagi hari ini, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mujizat Allah, berkat Allah, pembentukan Allah, itu tetap akan menjadi bagian kita. Tinggal bagaimana kemudian kita merespon setiap peristiwa, setiap keadaan yang kita alami saat ini. Jangan takut. Sebab Allah beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami kembali diingatkan untuk tidak takut. Walaupun ketakutan melanda kehidupan kami. Pada Allah, iman kami bukan karena melihat, tapi iman kami karena percaya. Kami percaya di balik kehidupan ini, di balik seluruh peristiwa yang terjadi atas hidup ini, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam finansial kami, dalam gereja kami, dalam hubungan kami dengan sesama kami. Kami percaya ada pembentukan Tuhan di sana, ada kasih karunia Tuhan di sana, yang membuat kami semakin hari semakin menampilkan Kristus dari hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu, Tuhan memberkati siapapun yang ada di Zoom ataupun di media lain, YouTube ataupun Facebook. Tuhan menjamah hidupnya, Tuhan menjamah hatinya, kiranya jiwanya dipulihkan, merasa aman, sukacita damai sejahtera dari sorga, memenuhi hidupmu, memenuhi keluargamu, memenuhi seluruh aspek hidup. Kasih Tuhan menyertai. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Mike untuk renungan yang memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini, untuk seluruh Sobat Sema, hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui media Zoom. Di sini ada beberapa yang sudah open camp. Selamat pagi untuk Pak Yahya, Pak Edi, lalu ada Pak Torang, lalu ada Ibu Putri juga, kemudian ada Bapak Arnold ya, lalu ada Bapak Ibu Saudara lainnya ya yang ikut, ada Pak Siswo juga ya, Pak Yahya yang menyaksikan melalui media Zoom. Lalu untuk seluruh jemaat Tuhan dan CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube, baik secara live maupun setelahnya, selamat pagi untuk Pak Suranta dan Ibu sekeluarga. Lalu ada Pak Santo juga, kemudian ada Bapak Leonard Jason, lalu ada Pak Leo Kesek dan Ibu. Selamat pagi juga untuk Pak Arif dan Ibu sekeluarga. Lalu ada Mama Endang Kansil di Palu juga. Lalu ada Pak Budi dan Ibu sekeluarga. Ada Pastor Benny dan Ibu sekeluarga. Ada Pak James Masi dan Ibu juga sekeluarga. Lalu Pak Lilis dan Ibu Miming dan Bapak dan Ibu Miming ya, maksud saya. Lalu ada Ibu Eva Sulis keluarga, juga Pak Yotam keluarga,
Pak Jeffrey dan keluarga juga yang ada di Bandung. Selamat pagi, shalom, salam sehat untuk kita semua. Juga Bapak Ibu yang mohon maaf tidak di sini. Setiap kita Bapak Ibu adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup di Per Every Morning pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Di saat kami takut, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah pengharapan kami. Di saat kami gundah gulana, khawatir akan apa yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kami diingatkan akan Engkau Tuhan Yesus, akan perkataanmu, akan pikiranmu, supaya kami tidak takut menjalani hidup ini, supaya kami tidak ragu melangkah bersama dengan Tuhan. Biarlah hari-hari yang kami lalui Tuhan, sungguh hari-hari yang bersama dengan Engkau, hari-hari yang tidak pernah lepas dari hadirat-Mu, dari tangan-Mu. Kami selalu bersama dengan Engkau. Itulah yang selalu menjadi kerinduan hati kami Tuhan, yang selalu menjadi tekad hidup kami. Kami tidak mau jauh daripadamu, kami selalu dekat denganmu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pastor Mike yang sudah Engkau pakai pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, menyertai hamba-Mu ini dimanapun berada, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, melalui seluruh kehidupannya. Nama-Mu saja dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih untuk hari yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami Tuhan Yesus. Kami mensyukuri hari ini Tuhan, hari yang sudah Engkau sediakan bagi kami semua. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami dalam setiap musim hidup kami. Kami memulai hari ini bersama dengan-Mu. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab kami melangkah bersama Allah Immanuel, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang jadi bidang profesi pekerjaan pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami percaya sepanjang hari ini hidup kami terus menyenangkan hati-Mu. Kami hidup semakin takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan sesama, hidup dalam kasih dan kebenaran-Nya Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami percaya berkat-Mu atas kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajah-Nya menyinari kita dengan kasih karunia, tangan-Nya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kita pergi, sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita, katakan amin.
Terima kasih Pastor Mike, terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua, shalom. Pastor Mike. Mona, terima Terima kasih kasih. Pastor Winter. Pastor Winter. Terima kasih Terima kasih Pastor Terima Michael. kasih Bapak Ibu Winter. semua. Kak Mona. Yesus Ya, memberkati. Tuhan berkati. berkat pagi. Selamat pagi Pak Siswo. Pagi Bapak. Pak Toro, Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. pagi Pak Yahya, Selamat pagi Bunda Bunda, Putri. Pagi. ya Pak Arnold, kemudian Pagi. Terima kasih Pak Sulaiman, Ibu Marcelin. halo Pak, Marcelin masih di kendaraan. ya masih di jalan, Masih di jalan. sudah di jalan. Ya, hati-hati Ibu. Terima kasih Pak Ibu, Kati, Diana. Selamat beraktivitas. Sampai besok. Bu Diana. Amin. Pagi Pak Siswo. Ya, Bu.